Halo semuanya, kembali lagi di Mas Pati Belajar. Kali ini Mas Pati Belajar akan membahas nih tentang presiden-presiden yang menjabat di negara Indonesia. Nah, sebelumnya kita perkenalan dulu yuk dengan 4 orang kakak-kakak yang akan memandu materi pada hari ini. Yang pertama bisa dipersilakan Lisa. Halo semuanya, nama aku Trisea. Selanjutnya silakan Arka. Halo semuanya, namaku Arka. Selanjutnya silakan Aisyah. Halo semuanya, nama aku Aisyah Novi. Dan yang terakhir adalah aku. Halo semuanya, kenalin aku Astrid Nadia. Nah, udah itu tadi perkenalan dari kita, selanjutnya langsung aja yuk menuju ke materinya. Nah, presiden pertama yakni itu adalah Insinyur Haji Soekarno. Siapa sih Insinyur Haji Soekarno itu? Yuk ke next slide. Nah, presiden pertama ini tuh memiliki nama lengkap Soekarno. Beliau lahir di Surabaya pada tanggal 6 Juni 1901. Soekarno kecil lahir dengan nama Kusno, pemberian dari orang tuanya. Semasa hidup, Soekarno memegang peranan penting dalam sejarah kemerdekaan Indonesia, dari masa penjajahan Belanda hingga masa kemerdekaan Indonesia. Ia juga adalah seorang proklamator kemerdekaan Indonesia bersama dengan Muhammad Hatta pada tanggal 17 Agustus 1945. Nah, selanjutnya itu adalah fakta-fakta menarik dari Soekarno. Nah, fakta yang pertama yakni Soekarno adalah seorang presiden pertama di Indonesia. Fakta yang kedua yakni Soekarno itu sudah aktif dalam dunia politik sejak beliau remaja. Nah, yang ketiga, Soekarno adalah tokoh proklamator di Indonesia. Yang keempat, nih, Soekarno adalah seorang pencetus konsep Pancasila. Selanjutnya, yuk mari kita belajar di presiden yang kedua. Presiden kedua di Indonesia adalah Muhammad Soeharto. Bisa ke next slide ya untuk mengetahui siapa sih beliau. Nah, presiden kedua ini memiliki nama lengkap Muhammad Soeharto. Beliau lahir di Yogyakarta 8 Juni 1921. Sebelum menjadi presiden, beliau adalah seorang pemimpin militer pada saat kedudukan Jepang dan Belanda dengan pangkat terakhir Mayor Jenderal. Soeharto kemudian diberi mandat oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara atau disingkat MPRS sebagai presiden pada tanggal 26 Maret 1968 menggantikan Soekarno dan resmi menjadi presiden pada tahun 1968. Ia dipilih kembali oleh MPR pada tahun 1973, 1978, 1983, 1983, 1988, 1993, dan 1998. Nah, ada 3 fakta menarik dari presiden kedua ini. Nah, Soeharto adalah seorang presiden kedua yang ada di Indonesia, menggantikan dari sebelumnya presiden pertama, yakni Soekarno. Fakta yang kedua yakni presiden dengan masa jabatan terlama di Indonesia. Fakta yang ketiga yakni memiliki julukan The Smiling General. Oke, selanjutnya bisa dijelaskan oleh rekan saya. Terima kasih. Nah, selanjutnya kita akan bahas tentang Presiden ketiga Indonesia, yaitu Profesor Dr. Insinyur Haji Baharudin Yusuf Habibie, Fellowship of the Royal Academy of Engineering. Selanjutnya,
Bapak Habibie ini adalah anak keempat dari pasangan Alwi Abdul Jalil Habibie dan Raden Ajeng Tuti Marini Puspowardoyo. Ia lahir di Parepare 25 Juni 1936 dan mengenyam pendidikan di Government Middelburg School, kemudian melanjutkan sekolah menengah atas Kristen Dago di Bandung tahun 1951. Kemudian ia mengambil teknik mesin Fakultas Teknik Universitas Indonesia Bandung yang sekarang disebut dengan ITB pada tahun 1954. Ia kemudian melanjutkan pendidikannya di Teknik Penerbangan Spesialisasi Konstruksi Pesawat Terbang di RWTH Aachen, Jerman Barat pada tahun 1955. Ia berhasil mendapatkan diplomanya pada tahun 1960 dan menjadi seorang doktor pada tahun 1995 dengan gelar summa cum laude. Ia menjadi profesor kehormatan atau guru besar dari Institut Teknologi Bandung pada tahun 1967. Selanjutnya, beberapa karir dan jabatan yang pernah ia dapatkan antara lain Kepala Departemen Riset dan Pengembangan Analisis Struktur Hamburg, Jerman Barat pada tahun 1966 hingga 1969. Kemudian, beliau juga menjabat sebagai Kepala Divisi Metode dan Teknologi Pesawat Komersial atau Pesawat Militer di Hamburg, Jerman pada tahun 1969 hingga 1973. Beliau juga adalah Wakil Presiden atau Direktur Teknologi di MBB Hamburg, Jerman Barat pada tahun 1974 hingga 1978. Beliau juga menjabat sebagai Menteri Negara, Riset dan Teknologi atau Menristek pada tahun 1978 hingga Maret 1998. Beliau juga dekat dengan kalangan Muslim Indonesia dan sebagai Ketua Ikatan Cendekiawan Muslim se-Indonesia yang pertama pada tahun 1990. Kemudian beliau menjabat sebagai Mari kita bahas presiden selanjutnya. Presiden keempat Indonesia adalah Dr. Honoris Causa Kiai Haji Abdurrahman Wahid. Beliau merupakan cucu dari Kiai Haji Hashim Asy'ari yang merupakan pendiri Nahdlatul Ulama dan Kiai Haji Bitri Syansuri yang merupakan pendiri Pondok Pesantren Denanya Jombang. Beliau adalah anak dari Kiai Haji Wahid Hashim yang pernah menjabat sebagai Menteri Agama pada tahun 1949 dan memiliki seorang ibu yaitu Nyai Haji Solehah. Gus Dur kecil lahir di Jombang pada tanggal 7 September 1940 dan merupakan Presiden Indonesia keempat dengan Kabinet Persatuan Nasional pada Oktober 1999 hingga pada tahun 2001. Selanjutnya, ini adalah beberapa riwayat pendidikan beliau, antara lain menempuh pendidikan di SD Kris, kemudian di SD Mataram Perwari. Pada tahun 1954, beliau menempuh sekolah menengah
pertama, namun tidak naik kelas, sehingga beliau melanjutkan di pondok pesantren atau Madrasah Sanawiyah Krapyak pada tahun 1957. Pendidikan Muslim di pesantren Tegal Rejo Magelang, beliau dapat menyelesaikannya dalam waktu 2 tahun, yang seharusnya secara normal ditempuh 4 tahun. Kemudian beliau melanjutkan pendidikan di pesantren Tambak Beras di Jombang pada tahun 1959 dan menerima beasiswa dari Kementerian Agama pada tahun 1963 untuk studinya di Universitas Al-Azhar, Kairo, Mesir pada tahun 1963 pula. Beliau lulus program pasca sarjana dari Universitas Baghdad pada tahun 1970 dan pernah bekerja sebagai jurnalis majalah Horizon dan Budaya Jaya. Beliau juga pernah menjadi guru pesantren Tambak Beras pada tahun 1974 dan pernah bergabung dalam Universitas Hasyim Asy'ari sebagai dekan Fakultas Praktik dan Kepercayaan Islam pada tahun 1977. Selanjutnya, Selanjutnya itu Presiden kelima Indonesia yaitu Megawati Soekarno Putri. Yuk kita mengenal mengenai Presiden yang kelima ini. Jadi Megawati Soekarno Putri ini itu merupakan Presiden yang lahir di lingkaran orang nomor 1 di Indonesia pada pertama dahulu yaitu Presiden Soekarno. Beliau merupakan anak sulung dari Presiden Soekarno dengan Fatmawati dengan nama lengkap dia Permata Megawati Soekarno. Dia lahir di Yogyakarta tanggal 23 Januari 1947. Kemudian dia itu mengapa kok bisa menjadi presiden kelima di Indonesia karena setelah turunnya Presiden Gus Dur atau Presiden Abdurrahman Wahid, beliau itu dipilih oleh FPR secara aklamasi pada tanggal 23 Juli 2001. Kemudian dia itu pada 23 Juli 2001 dia itu masih menduduk sebagai awalnya dia itu menjadi wakil presiden, kemudian pada waktu ada 23 Juli 2001 dia itu diangkat menjadi presiden. Ini memecahkan telur bahwasanya Megawati menjadi presiden pertama perempuan di Indonesia. Kemudian pada 2003 dia itu 2003 Megawati Soekarno Putri itu masa jabatannya habis tepatnya pada 20 Oktober 2003 karena pada saat itu Indonesia sedang mempersiapkan untuk transisi menjadi negara demokrasi dengan pemilihan langsung yaitu pada tahun 2004. Namun sayangnya pada tahun 2004 Megawati mencalonkan namun tidak menang dan dimenangkan oleh presiden selanjutnya yaitu Susilo Bambang Yudhoyono. Nah, untuk fakta-fakta menariknya seperti yang saya jelaskan bahwasanya Megawati itu merupakan perempuan pertama di Indonesia, kemudian menjadi putri sulung Presiden Soekarno dengan Fatmawati, kemudian beliau pernah menjadi wakil presiden ke-8 di Indonesia di bawah pemerintahan Abdurrahman Wahid dan kabinet yang diemban di Megawati yaitu bernama Kabinet Gotong Royong. Selanjutnya untuk presiden yang menang tahun 2004 yaitu Susilo Bambang Yudhoyono akan dijelaskan oleh rekan saya. Selanjutnya yakni Bapak Susilo Bambang Yudhoyono. Next. Susilo Bambang Yudhoyono atau dikenal sebagai SBY, lahir di Pacitan 9 September 1948. Susilo Bambang Yudhoyono merupakan presiden pertama yang dipilih secara langsung oleh rakyat dalam proses pemilu presiden putaran kedua pada tahun 2004. SBY merupakan anak tunggal dari pasangan Raden Soekojo dan Siti Habibah.
Pendidikan sekolah rakyat adalah pijakan masa depan yang paling menentukan bagi SBY. Ketika duduk di bangku kelas 5, untuk pertama kalinya SBY kenal dan akrab dengan nama Akademi Militer Nasional atau AMN di Magelang, Jawa Tengah. SBY kemudian melanjutkan pendidikannya di SMP Negeri Pacitan. Sejak kecil, SBY bercita-cita untuk menjadi tentara dengan masuk Akademi Angkatan Bersenjata Republik Indonesia atau AKABRI setelah lulus SMA akhir tahun 1968. Namun, lantaran terlambat mendaftar, SBY tidak jadi masuk AKABRI dan akhirnya dia menjadi mahasiswa Teknik Mesin Institut 10 November Surabaya atau di ITS. Fakta-fakta menarik tentang Bapak Susilo Bambang Yudhoyono merupakan Presiden Republik Indonesia pada tahun 2004 sampai 2009, Presiden Republik Indonesia 2009 hingga 2014, Ketua Umum Majelis Tinggi DPP Partai Demokrat 2010 hingga 2015, dan Ketua Umum DPP Partai Demokrat tahun 2013 sampai 2015 hingga sekarang. Next. Nah, Presiden Indonesia sekarang yakni Joko Widodo. Next. Bapak Jokowi atau yang memiliki nama lengkap Joko Widodo lahir di Surakarta 21 Juni 1961. Berasal dari keluarga yang sangat sederhana membuat Jokowi merasakan hidup yang sulit dan keras pada masa kecilnya. Pada saat ia duduk di sekolah dasar, Jokowi telah menjadi seorang kuli panggul, ojek payung, dan pedagang. Hal tersebut ia lakukan hanya untuk membiayai kebutuhan sekolahnya hingga makan sehari-hari. Di masa kecilnya, Jokowi juga telah merasakan pahitnya penggusuran ketika namanya 3 kali terkena penggusuran. Setelah lulus sekolah dasar, ia masuk di SMPN 1 Surakarta, kemudian melanjutkan sekolahnya di SMA 6 Surakarta. Pada masa kuliah, Jokowi akhirnya diterima di jurusan Kehutanan Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta. Di sana ia belajar sangat giat mengenai kayu, teknologi pengolahannya serta pemanfaatannya. Riwayat karir pemerintahan. Beliau pernah menjabat sebagai wali kota Surakarta, kemudian beliau pernah menjabat sebagai gubernur DKI Jakarta, dan sampai sekarang beliau menjabat sebagai Presiden Republik Indonesia yang ke-7. Sekian dari saya. Nah, itu tadi teman-teman, 7 presiden yang menjabat di Indonesia. Nah, untuk merefresh ulang, yuk coba kita ingat-ingat presiden pertama tadi ada Presiden Soekarno, yang kedua ada Presiden Soeharto, dan yang ketiga ada Presiden B.J. Habibie, yang keempat ada Presiden Abdurrahman Wahid, yang kelima ada Presiden Megawati, yang keenam ada Presiden siapa tadi yang keenam? Yang keenam ada Presiden Bapak Susilo Bambang Yudhoyono, dan yang ketujuh ada Bapak Presiden Joko Widodo. Itu tadi informasi yang akan kita bagikan kepada kalian semua agar mengetahui 7 presiden di Indonesia. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah semuanya. Terima kasih.